Ada yang orang udah hampir 28 hari atau 30 hari baru dia ketahuan positif. Sepertinya itu juga terjadi ya untuk di NTB. Henry Surendra merupakan pakar epidemiologi yang tengah mengerjakan analisis epidemiologi data penelitian malaria di Eichmann Oxford Clinical Research Unit Jakarta. Dia memulai karir penelitiannya pada 2013 dengan bekerja di bidang evaluasi strategi, diagnosis, dan epidemiologi beberapa penyakit tropis. Tahun lalu, pemuda asal Keru, Narmada, Lombok Barat ini meraih TropMed Award 2019, Second Prize Young Scientist kategori Center for Tropical Medicine, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Berikut wawancara Henry dengan jurnalis Suara NTB. Intinya pertanyaannya gimana dengan setelah ada pembatasan mudik dan segala macamnya, terus bagaimana dengan efektivitas dari strategi-strategi lainnya seperti pelacakan kontak, karantina, physical distancing, dan lain sebagainya, begitu ya? Iya, betul. Ya, jadi kalau menurut saya ini nggak bisa dipisahkan. Memang nggak bisa, pendekatannya bukan single approach ya, tapi multiple. Karena kan sebenarnya idealnya kan kita semua orang itu tinggal di rumah. Dengan demikian ya sudah tidak akan ada lagi penularan ya, kalau semua bisa disiplin seperti itu. Tapi karena kan tidak semua orang bisa disiplin seperti itu, dan ada kelompok-kelompok orang tertentu yang memang tidak bisa tinggal di rumah, seperti petugas kesehatan, mereka harus keluar, kemudian misalnya TNI, Polri, mereka juga harus menjaga keamanan, sehingga maka sifatnya complementary. Bagi orang yang bisa tinggal di rumah, maka itu efektif untuk orang-orang itu. Tapi bagi orang yang harus tetap keluar ke rumah, maka pencegahan seperti penggunaan masker ketika keluar, tidak berkumpul di kerumunan, kemudian menjaga higienitas tangan, dan sebagainya itu tetap bermanfaat untuk kelompok-kelompok tertentu begitu. Jadi tidak bisa kalau tidak bisa hanya berjalan satu strategi saja begitu. Oke. Sekarang soal data terakhir, Sida melihat masih kedengeran? Masih. Cukup bagus. Cuman videonya yang agak kepotong-potong. Tapi ini soal data terakhir. Sida melihat grafiknya seperti apa? Data terakhir, terus terang saya kadang lost ya perkembangannya, tapi yang saya lihat memang masih terus ditemukan lumayan banyak kasus baru ya di NTB ini. Dan kalau saya lihat ini sebenarnya bukan, saya nggak tahu bagaimana hasil dari penyidikan epidemiologi di lapangan, apakah yang ditemukan ini sebenarnya murni adalah kasus-kasus yang sebenarnya transmisinya itu terjadi sebenarnya udah lumayan lama, mungkin 2 minggu sebelumnya, atau mungkin bisa jadi juga 1 bulan sebelumnya, karena beberapa kasus di luar negeri atau di Cina misalnya itu juga ditemukan ada beberapa kasus yang masa inkubasinya lumayan panjang ya, di luar dari masa inkubasi 14 hari. Jadi ada yang orang udah hampir 28 hari atau 30 hari baru dia ketahuan positif. Sepertinya itu juga terjadi ya untuk di NTB ini, karena saya perhatikan beberapa yang positif baru-baru ini adalah masuk ke klaster Goa kalau saya tidak keliru. Masuk ke klaster Goa yang diduga sebenarnya harusnya sudah aman ya, karena sudah diminta untuk isolasi diri sekitar 14 hari. Namun saya juga tidak menafikan di antara kasus-kasus baru ini tentunya mungkin ada juga kasus-kasus sekunder. Artinya kasus-kasus ini mungkin saja terinfeksi dari kasus generasi pertama dari kelompok katakanlah klaster Goa ataupun klaster Bogor, namun mungkin sebelumnya belum terdeteksi, entah karena dia ini tidak bergejala atau dia tidak jujur melaporkan kondisinya seperti itu. Jadi ya kita tetap perlu waspada kalau menurut saya, dan harus segera dicegah, jangan sampai ke generasi 3 dan keempat gitu. Dan seterusnya, maksud saya. Kalau kita bisa stop dia sampai generasi kedua, artinya kan tidak terjadi penurunan lokal, seperti itu. Generasi kedua itu maksudnya misalnya saya pergi ke Goa atau saya pergi ke Jakarta kemudian tertular di sana, lalu sampai di sini saya menularkan kepada keluarga saya misalnya. Itu keluarga saya itu adalah generasi kedua. Berarti. Betul. Jadi generasi kedua ini sama dengan kasus sekunder ya, karena kasus primernya adalah atau kita biasa sebut index case itu yang pertama.
Jadi kasus sekunder itu adalah orang atau kelompok orang yang tertular dari kasus pertama, kasus primer. Nah, begitu juga seterusnya nanti kalau sudah ada kasus tersier atau generasi ketiga, yaitu orang atau kelompok orang yang tertular dari generasi kedua tadi, maka itu secara definitif, secara operasional menurut guidelines atau panduan nasional, maka dapat dinyatakan sudah terjadi penularan lokal. Jadi kalau masih nomor sampai 2 belum bisa dikatakan sebagai penularan lokal. Seperti itu. Baik. Nah, sekarang soal kapan kita ini yang paling orang pengen tahu kayaknya. Kapan kita bisa bebas kira-kira? Skenario terburuk dulu gitu. Skenario terburuk? Ya. Kalau menurut UNRAM kemarin kan Agustus gitu. Kalau kebijakannya kurang efektif Agustus katanya. Dengan 5.000 sebenarnya itu Agustus adalah puncaknya ya. Puncak dari epidemi, kemudian akan turun menurut prediksi dari FK UNRAM itu. Tapi sebenarnya di hari ini saya juga baru baca publikasi dari tim di UGM, dari ketua Satgas di UGM, Dr. Riris Andono Ahmad, itu juga menyatakan di CNN, nanti mungkin bisa di cross check beritanya, bahwasannya sebenarnya kalau kita tidak bisa menemukan, ini ekstrimnya ya, kita tidak bisa menemukan vaksin segera dan herd immunity atau kekebalan kelompok itu tidak segera tercapai, maka bisa jadi penularan ini sebenarnya bisa jadi akan terus ada sampai sekitar 2022, ekstrimnya seperti itu. Kita akan terus melakukan social distancing sampai 2022 karena kenapa? Karena walaupun sudah misalnya katakan prediksinya UNRAM itu tepat bulan Agustus sudah puncak, kemudian mungkin 1-2 bulan berikutnya udah turun, bukan berarti terus pandeminya sudah mereda, karena bisa jadi di kelompok-kelompok lain lagi akan terjadi kasus-kasus secara sporadis. Jadi akan terjadi lagi puncak-puncak. Jadi puncaknya tidak akan cuma satu puncak gitu. Misalnya di Jakarta mungkin puncaknya Juni, mungkin nanti di Lombok karena mulainya belakangan maka bisa jadi puncaknya mungkin katakanlah Agustus. Mungkin di Bima karena belakangan masuknya bisa jadi puncaknya September. Nanti akan bergeser seperti itu seterusnya sampai kita mencapai yang namanya kekebalan kelompok itu, entah dengan vaksin atau dengan infeksi alami seperti itu. Kalau saya tidak keliru diperkirakan oleh studi kajian di Inggris itu butuh sekitar minimal 60% populasi terpapar virus untuk bisa mencapai kekebalan kelompok atau komunitas. Luar biasa. Ekstrim ya? Ekstrim. Ya, tadi saya ditanya ekstrimnya kan? Ya, benar, saya ditanya ekstrimnya, betul. Benar, ya kita ekstrimnya pengen tahu yang terburuk dulu. Tapi kalau dengan kebijakan sekarang, saya agak terpukul mendengar. Ya tapi, karena sudah banyak expert yang bilang kalau akan ada gelombang kedua, mungkin juga tidak akan berhenti sampai gelombang kedua, bisa jadi gelombang ketiga. Bahkan beberapa hari yang lalu saya lihat berita dari WHO juga menyatakan kita ini baru memulai, katanya WHO. Ini tuh this is just a starting gitu. Yeah. Itu kita baru aja mulai, belum kata dia. Jadi kita harus be prepare untuk ya bersabarlah, intinya banyak-banyak bersabar. Vaksin ini masih lama ya. Masalahnya pengujian nih vaksin ini lama. Soal vaksin. Ya, vaksin iya, betul. Butuh waktu yang sangat lumayan panjang karena mulai dari tahun belum coba di lab. Ya, cuman saya sempat ngelihat ada berita sepertinya sudah ada yang mulai coba di manusia. Cuman saya kurang paham. Saya belum lihat lebih jauh konteksnya, apakah itu adalah beneran vaksin baru SARS-CoV-2 atau vaksin yang sebenarnya adalah kandidat vaksin dari virus corona sebelumnya seperti MERS-CoV. Karena saya sempat baca juga ada vaksin yang dikembangkan untuk MERS-CoV. Ya. Itu karena sama-sama corona yang mungkin juga akan bisa dipakai untuk SARS-CoV-2 gitu. Sehingga mungkin bisa lebih cepat dari yang kita bayangkan. Mudah-mudahan saja. Nah, sekarang kalau yang di UNRAM berarti itu kurang lebih mungkin mengacu pada kondisi situasional di NTB ya. Tadi itu kan general dan perkiraan general dan perkiraan terburuk. Nah, mungkin ada variabel-variabel yang mereka masukkan, misalnya kebijakan kita. Mungkin juga kalau ditambah lagi dengan variabel kebijakan pembatasan
pergerakan manusia keluar dan masuk antar provinsi ini, itu kan berpengaruh kira-kira ya terhadap penghitungan puncak kasus. Betul, betul, betul. Kalau itu kan skenario tanpa ya as it is ya terjadi seperti sekarang ini. Gitu. Tapi dengan nanti diperkuatnya physical distancing, stay at home, kemudian ada pembatasan mobilitas, tentunya ini juga akan berpengaruh ke berkurangnya beban fasilitas kesehatan, sehingga juga mungkin akan bisa meningkatkan apa yang kita sebut dengan recovery rate ya, atau laju dari kesembuhan dari pasien-pasien yang sudah positif ya. Jadi dengan semakin pendeknya recovery rate itu, maka semakin puncak epidemik juga akan tercapai semakin lebih cepat, gitu. Semakin cepat. Jadi ada beberapa faktor yang memang akan mempengaruhi prediksi yang dikeluarkan ini, sehingga jadi prediksi itu sifatnya tidak fix ya, tapi akan dinamis. Begitu ada intervensi baru, pasti nanti modelnya akan menyesuaikan. Jadi mungkin akan bergeser, puncaknya bisa lebih cepat lagi seperti itu. Baik. Mudah-mudahan ya, kita berdoa. Amin. Amin. Saya juga pengen pulang soalnya. Iya, gimana ini? Side Lebaran di Jogja berarti ya? Iya, saya di Jogja nggak bisa mudik saya. Saya sudah ikhlaskan mudik tahun ini. Tapi kalau ke misalnya di Pulau Jawa masih bebas ya dari antar provinsi satu ke provinsi yang lain? Kurang lebih ya. gitu ya? Sekarang kan Jabodetabek sudah dibatasi kan, jadi akses keluar Jabodetabek sekarang sudah ditutup. Oke. Ya, dan sanksinya akan mulai berlaku per tanggal 7 Mei seperti yang saya dengar di berita-berita. Ya. Terus yang terakhir deh ini udah mepet. Udah mau buka ya? Soal how to be ready. Bagaimana untuk bersiap untuk outbreak selanjutnya. Kalau Bill Gates, saya kira adanya pandemi ini juga akan ada sisi positifnya. Karena kan pandemi ini kalau dibilang ini kayak bisa ada yang bilang siklus 100 tahun sekali. Jadi ya bisa dibilang sekarang ini kita diuji, sehingga kita mau nggak mau kan kita jadi menyiapkan fasilitas karantina. Kita jadi punya laboratorium BSL 2 lah minimal yang bisa memeriksa kasus-kasus seperti ini, sehingga kedepannya harapannya sih kita sudah bisa lebih ready ya. Tapi kita tidak bisa cukup sampai di sini. Kedepannya yang perlu dilakukan terutama adalah sebenarnya kesiapsiagaan ini di yang kita sebut point of entry, atau pintu masuk perbatasan wilayah. Jadi seperti di bandara, itu juga di pelabuhan. Nah, ini kita benar-benar harus memperkuat kemampuan kita menjaring potensi pandemi di sini. Kemudian yang kedua, caranya adalah dengan melakukan perbanyak training dan simulasi-simulasi. Halo? Suara kayaknya, suara hilang. Oh, ini internet saya. Sebentar. Halo? Nggak kedengeran ya? Iya. Terakhir di yang tadi itu sampai mana ya? Saya hilangnya itu sampai bagaimana ya dari lab, kesiapsiagaan di entry point masuk ya. Nah, hilang lagi. Ya, sorry. Point seperti ya itu. Jadi tadi saya tambahkan, sekarang kita udah punya fasilitas rumah sakit, kemudian lab, kemudian juga sekarang kita harus memperkuat kemampuan kita menjaring potensi wabah atau pandemi di pintu masuk seperti pelabuhan dan bandara. Kemudian kita harus terus melakukan simulasi ini adalah latihan-latihan
kalau semacam kayak kita latihan menghadapi gempa, latihan menghadapi bencana alam, kita juga harus terus melakukan simulasi menghadapi potensi-potensi masuknya wabah ke daerah kita seperti itu. Itu minimal lah, paling minimal itu. Selain nanti itu komunikasi risiko, itu juga hal lain lagi yang tentunya harus kita tingkatkan sehingga orang kalau positif itu nggak takut gitu. Nggak, saya lihat ada video orang yang dijemput itu mau dibawa ke rumah sakit sampai nendang petugas, itu harusnya nggak terjadi gitu kalau komunikasi risiko kita berjalan dengan baik. Iya. Saya kira itu. Ya. Oke. Baik, mudah-mudahan kita doakan kita nggak akan ketemu lagi sama outbreak berikutnya ya. Atau ketika outbreak itu datang kita udah benar-benar siap lah ya. Ya, APD kita, gitu ya. APD juga ya penting sekali ya. APD, tenaga medis. Ya. Betul, itu infrastruktur. Dan ya, rasio. Ini kan fasilitas kesehatan kan fasilitas dasar seharusnya ya. Tapi tidak ditempatkan sebagai prioritas mendasar gitu. Hingga seringkali keteteran anggarannya misalnya. Seharusnya kita punya sekian tenaga medis berbanding sekian gitu. Ternyata kan nggak bisa terpenuhi sampai sekarang gitu. Betul. Ya, mungkin ada hikmah itu dari kejadian ini ya. Oke, Bro. Selamat. Ya, setuju. Ya, betul. Setuju. Ya. Oke, selamat ini. Selamat berbuka. Menunggu berbuka, waktu berbuka. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.